Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Denpasar Toy Studio. Jadi di video kali ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya, yang dimana di konten sebelumnya itu kita membahas tentang unboxing action figure atau unboxing sneakers. Tapi di video ini kita bakal review sekalian unboxing sedikit lah ya. Kita bakal unboxing dan nge-review itu untuk PC yang bakal digunain oleh DTS Crew atau anggota DTS yang ada di studio ini, dan mereka bakal menggunakan spek PC seperti apa. Nah, pasti teman-teman penasaran, jadi kita bakal bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa ditekan dulu tombol like di bawah ini dan ditekan juga tombol subscribe-nya. Kalau udah, terima kasih banyak, dan kita masuk ke sesi reviewnya. Di sini saya udah siapin kertas karena nggak mungkin saya hafal untuk spesifikasi lebih lengkapnya dari semua komponen yang ada di meja ini. Jadi saya bakal bahas satu persatu dan kita bahas mungkin dari yang pertama. Di sini untuk yang pertama, untuk PC rakitan kali ini ya, karena ini udah kayak sesi rakit PC gitu. Untuk yang pertama, di sini kita bahas dari prosesor atau CPU ya. Kalian kenalnya sih prosesor, tapi itu namanya CPU atau Central Processing Unit. Nah, untuk prosesornya itu di sebelah sini, di sebelah kanan saya. Untuk prosesor yang kita gunakan yaitu Intel Core i9. Ini Intel Core i9 10850K LGA 1200. Ini udah support ini ya, ini Comet Lakes, ini udah Comet Lakes LGA 1200, dan by the way ini adalah Avenger Edition. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Wow, di boxnya ini ada gambar superhero Marvel ya. Dan by the way kemarin juga lihat di rakit PC Ariel Noah itu dia menggunakan prosesor seperti ini juga ya, yaitu Intel Core i9 10850K. Jadi ini adalah prosesornya atau CPU-nya. Dan kita lanjut untuk komponen yang berikutnya adalah motherboard. Jadi untuk motherboard yang kita gunakan di sini yaitu MSI. Ini MSI Z490 Pro. Nah, ini untuk motherboardnya, dan saya lupa sih tadi ya, harusnya saya kasih harganya juga biar teman-teman tahu. Dan saya bahas dulu nih untuk harga yang ini ya. Untuk prosesor yang tadi Core i9 10850K itu harganya Rp7.200.000 ya. Ini Rp7.200.000, dan mungkin nanti di akhir video saya baru berikan total budget yang kita keluarin untuk PC yang saya review ini, untuk komponen-komponennya ya. Ini kita lanjut lagi untuk motherboardnya nih. Untuk motherboardnya, ini motherboardnya Z490 Pro. Ini dari MSI, udah termasuk Pro Series. Dan ya ini boxnya warna hitam ya, keren. Untuk harga dari motherboardnya ini itu 3.200.000 kalau nggak salah, atau 3.100.000 rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk harga dari motherboard ini. Kita masuk ke komponen berikutnya yaitu VGA. Di sini kita menggunakan VGA ini ya. Tunggu saya letakin dulu ininya. Ini kita menggunakan VGA GeForce GTX 1080 Ti. Ini untuk GeForce-nya dari ini ya, dari iGame, yang dimana kita ambil seri Vulkan. Nah, di sini bukan cuma satu VGA tapi dua. Kita gunakan dua karena masih gunakan 1080 Ti, jadi kita pakainya dua. Ini ada dua VGA yang bakal kita gunakan. Pastinya ini ya cukup buat rendering, editing, dan gaming. Untuk harga ya, untuk harga dari satu VGA-nya yaitu Rp10.500.000. Jadi untuk kedua VGA yang kita gunakan yaitu totalnya Rp21 juta. Untuk dua VGA ini yang ada di depan saya harganya Rp21 juta. Dan ini baru VGA loh. Baru VGA udah seharga satu PC ya. Bahkan 4 PC warnet bahkan ya, lebih. Jadi ini untuk VGA-nya, dan kita lanjut lagi untuk next komponennya. Kita letakin dulu ininya. Nah, komponen berikutnya yaitu RAM. Di sini kita menggunakan RAM-nya cukup gede ini. Ini adalah RAM. Dan RAM yang kita gunakan yaitu 16 GB kali 4. Jadi ada
4 RAM sebanyak 16 GB. Jadi kalau di total itu adalah 64 GB tuh untuk kebutuhan kita, yang dimana kita membeli untuk merek dari Kingston HyperX Fury DDR4 RGB. PC kekinian ya, ini PC kekinian banget karena udah pakai RGB gitu, nggak RGB. Oh, slogannya ada tuh kalau nggak salah, no RGB no party ya. Itu untuk PC masa kini. Dan di sebelah kiri saya ini udah ada 32 GB dan di sebelah kanan udah ada juga 32 GB. Jadi kalau disatuin itu ada 64 GB total dari RAM yang bakal kita gunakan. Dan untuk harga satu piecesnya itu kalau nggak salah Rp2.300.000 ya. Satu pieces Rp2.300.000. Jika 2 pieces berarti 5.600.000 ya, Rp5.600.000. Jadi kalian bisa total juga. Mumpung ini ya, saya belum notalin semuanya, kalian bisa bantu. Ini untuk RAM-nya. Dan kita next lagi untuk komponen berikutnya. Dan ya, ini adalah water cooling. Dan untuk harganya nih ya, kita langsung bahas aja harganya. Untuk harga dari water cooling Kestrel 360 RGB Volt 2 itu yang fan RGB ini ternyata harganya nggak terlalu mahal-mahal amat ya, yaitu Rp1.950.000. Jadi ini untuk water cooling atau bagian internalnya lah ya, ini bagian internalnya. Dan kita next lagi untuk komponen berikutnya. Dan untuk komponen berikutnya juga agak besar ya, nggak terlalu besar, cuma berat gitu boy. Jadi kita ambil dulu di sini. Berikutnya yaitu power supply, dan power supply-nya kita pilih dari Corsair RM series 850 Performance ATX. Jadi ini untuk PC-PC yang gede ya, ini untuk PC yang gede karena udah ini juga sih, ini udah 80 plus gold. Jadi ya terbilang baik juga, dan wattnya gede pastinya karena kita menggunakan case yang cukup besar. Kalian lihat sebelah kiri. Dan oke, untuk spesifikasinya ya, ini nggak ada yang ini sih, yang detail banget yang harus kita bahas. Untuk harganya aja deh. Untuk harga dari power supply-nya ini Rp2.500.000. Ini worth it juga karena wattnya gede. Jadi PC-nya juga harus seimbang, wattnya juga harus cocok ya, nggak bisa kurang dan nggak bisa lebih. Jadi ini yang pas ya, ini yang pas. Dan kita next ke komponen berikutnya. Nah, untuk komponen berikutnya sih di sini tinggal bagian penyimpanan ya. Di sini bagian penyimpanan kita percaya ke SSD. Kita menggunakan SSD bukan hard disk. Dan untuk SSD yang kita gunain ini dari Samsung 860 EVO yang dimana udah SATA 6 GB per second. Jadi ya cukup kenceng juga. Dan untuk banyak giganya itu 500 GB. Ini 500 GB yang kita gunain ya, termasuk worth it buat kalian. Ini nggak terlalu gede, nggak sampai setera, tapi mungkin kedepannya kita bakal tambahin hard disk itu setera apa 500 GB, kita seimbangin aja sama SSD nya. Dan untuk harga dari SSD nya yaitu Rp1.200.000. Itu bisa kalian dapatkan di toko online atau offline, dan ini saya belinya di toko online sih, mungkin agak mahal dikit gitu. Dan oke, saya letakin lagi dan kita lanjut untuk komponen yang berikutnya. Nah, untuk komponen berikutnya itu kan ini nih, keyboard. Nah, untuk keyboard yang digunain di sini dari DA Gaming atau Digital Alliance yang seri Mecha Master ya. Ini kita pakai Mecha Master yang spesifikasinya sini bagus ya. Jadi saya bacain dulu. Untuk spesifikasi dari keyboard DA Gaming seri Mecha Master itu spesifikasinya udah full 104K dan mechanical keyboard. Jadi ini udah keyboard mechanical yang pastinya lebih empuk lagi dan udah full anti ghosting. Dan di sini RGB-nya kalian bisa setting melalui software yang udah ada mungkin dari keyboardnya tersendiri. Itu untuk warna yang disediakan yaitu 16,8 miliar warna. Gila nggak tuh? Itu sangat banyak. Dan ya, kita lanjut lagi untuk keycaps-nya. Ada double injection keycaps. Itu double injection kalau kalian tahu itu nggak bakal ini ya, seperti apa ya, saya sulit untuk menjelaskannya, tapi kalian bisa rasain sendiri kalau kalian udah beli keyboard dari Mecha Master ini, yang seri Mecha Master. Dan kita lanjut untuk switch-nya. Ini yang paling penting banget untuk keyboard. Paling penting yaitu seperti switch itu, jika kalian sensasi saat menekan itu kalian harus dapat gitu, feel-nya harus dapat. Kalau bunyinya kayak klik, kayak pas gitu, jadi lebih enak lagi. Cuma kalau untuk pekerjaan kantoran seperti ngetik yang terlalu banyak mungkin
nggak rekomend ya, saya nggak nge-recommend ke kalian semua. Dan kita letakkan lagi. Next kita lanjut ke bagian mouse. Kita ambil dulu nih. Ini juga masih sama ya. Ini adalah mouse-nya. Ini mouse-nya masih sama seperti merek keyboardnya, yaitu DA Gaming atau Digital Alliance. Dan untuk serinya dari mouse yang kita gunakan yaitu Ganas Black Edition. Wow, dari serinya aja udah unik ya, namanya Ganas. Jadi ganas banget nih boy. Untuk kelebihannya sih nggak terlalu tahu ya untuk dari mouse-nya. Ini udah ada sensor name-nya Pixart PMW3389, ada sensor type-nya optical, DPI. Nah ini sih, ini yang paling paham ya. Saya paling paham soal mouse itu di bagian DPI-nya. DPI atau DPI ya biasa kalian sebutnya. Ini udah up to 16.000. Jadi jika kalian ingin setting itu gampang ya, bisa ada satu tombol mungkin di sini sih di bagian dusnya. Ini ada beberapa keterangan untuk bagian settingannya. Dan untuk harga dari mouse ini juga hampir sama seperti keyboardnya, yaitu 550.000. Budget yang harus kalian keluarin untuk mouse seperti ini ya, DA Gaming Ganas. Next kita bakal lanjut lagi ke komponen berikutnya, karena ini adalah mouse itu keyboard dan pastinya mouse itu harus ada alasannya gitu, harus ada alas ya untuk menggerakkan mouse-nya biar lebih licin lagi, lebih enak lagi gitu digesernya. Jadi kita letakin dan ini dia nih, saya ambil aja ya. Kita menggunakan mousepad yaitu HyperX Fury S, yang dimana mousepadnya ini mahal sih. Ini selama saya bermain ya di warnet gitu, kadang pakai kertas. Nah yang kali ini barusan ya, ini sensasinya beda sih saat menggunakan mousepad semahal ini. Mousepadnya harga 400.000 atau 470.000 rupiah ya untuk mousepad seperti ini, yaitu dari HyperX Fury S. Ini ukurannya X atau large. Ini X large, berarti dia besar dan panjang ya untuk ini, dan 900 mm kali 420 mm. Jadi ini size-nya agak besar. Mungkin kalau kalian letakin di meja itu keyboard kalian bisa muat juga di atasnya ya. Dan oke, kita udah bahas semuanya, kita udah bahas semua perlengkapan yang ada. Dan oh satu lagi ya, kita hampir lupa, yaitu tempat dimana komponen ini bakal masuk ke dalamnya, yaitu case. Di sini kita menggunakan case dari Asus, yaitu TUF Gaming GT 501 atau 501 ya. Ini case-nya ATX, terbilang besar banget, ini udah kayak monster ya. Ini besar banget untuk bagian case-nya, dan karena ini hanya review, mungkin di next videonya bakal kita unboxing satu persatu ataupun kita bakal rakit deh ya. Kita bakal liatin juga di next videonya untuk sesi rakit PC-nya. Dan untuk harga case-nya saya kasih tahu dulu, untuk harga case segede ini tuh 2.300.000 rupiah untuk Asus TUF Gaming GT 501 ya. Dan oke, kita udah selesai membahas semuanya dari prosesor, motherboard, power supply, ada water cooling, keyboard, mouse, mousepad, VGA, dan RAM. Kita udah bahas semuanya, nggak ada lagi yang ingin kita bahas. Jadi untuk total budget nih, untuk total budget kali ini kalian bisa hitung juga, dan saya juga udah punya sih, saya udah total semuanya ya, saya udah punya kertas di sini untuk melihat harganya. Untuk total budget yang kita keluarkan untuk merakit PC seperti ini yaitu Rp44.335.000. Itu ya gede juga ya. Itu belum termasuk monitor, ya. Monitor ataupun seperti earphone gaming mungkin belum ya. Ini baru bagian ininya aja. Mungkin di next video bakal kita liatin apa yang bakal kita tambahin, dan kita bakal liatin sesi rakit PC unboxing di next video. Jadi kalian harus stay tune terus di channel Denpasar Toy Studio, dan saya Jordan, saya akhiri videonya, dan terima kasih sudah menonton video ini.